Silakan Bapak Ibu. Mau ditunjuk lagi? Mungkin Dian kali, tuan rumah, karena udah banyak pengalaman ya. Silakan, dirangkum saja, enggak apa-apa. Yang satu, bagaimana sikap saya kita ketika berhadapan dengan sesama yang berlaku tidak adil dan merugikan. Kalau buat pengalaman saya, ketika berhadapan dengan sesama yang berlaku tidak adil dan merugikan itu kayaknya sakit hati gitu. Enggak apa-apa. Ya, saya nggak terima gitu kok ada sesama yang dibuat seperti itu, nggak adil bagi kok pada orang-orang kecil, pada orang yang nggak mampu misalnya, dan itu sangat merugikan orang lain, dampaknya besar bagi kehidupan orang tersebut. Kayaknya sangat tidak diterima dengan akal pikiran dan perasaan kita sebagai manusia lah. Mungkin seperti itu kok bagi saya. Baik, terima kasih. Dian. Silakan, Bu Epa mungkin. Silakan Bu. Mungkin kita harus sabar aja lah ya dengan sikap-sikap orang yang tidak adil, dan kita tidak menirunya atau membuat hal yang seperti itu. Jadi orang itu nanti bisa sadar. Untuk keluarga dan masyarakat, ya kita harus tetap memaafkan siapapun yang bersalah pada kita. Dan kita sudah punya istimewa, sudah punya Tuhan yang sangat mengasihi kita di dalam hati kita. Tentulah kita akan memaafkan siapapun yang sudah tidak adil sama kita. Untuk siapa aja, atau anggota keluarga pun kita harus rendah hati, bersabar, dan mau terbuka senantiasa memaafkannya. Itulah. Baik, terima kasih Bu Epa. Pak Ramadi, silakan Pak. Bagaimana sikap kita jika berhadapan dengan sesama yang berlaku tidak adil? Mungkin cukup dengan bersabar. Kalau tidak bersabar, mungkin kita akan menimbulkan suatu hal yang mungkin perpecahan atau konflik yang dilakukan, atau sesuatu yang sepertinya bisa di sini sudah jelas merugikan orang lain. Seperti kalau situasi sekarang ini, kalau kita ikut ambil bagian dalam hal itu, kayaknya kita bisa tambah rugi juga. Jadi mungkin kita cukup bersabar, sementara mungkin itu cukup sabar, walaupun kita sulit menerimanya atau merasa sakit seperti yang Dian bilang tadi. Silakan Bu Koni. Bagaimana sikap saya ketika berhadapan dengan sesama yang berlaku tidak adil dan merugikan orang lain. Ini kalau saya aplikasikan ke dalam kehidupan nyata, saya sebagai murid Yesus yang diajarkan untuk selalu sebagai garam terang dunia ya. Apa sih garam dunia? Garam gimana ya? Iya, garam. Garam ya. Apa istilahnya itu? Ketika kita berada di tempat yang tawar, kita akan menjadi garam. Ketika kita berada di tempat yang gelap, kita menjadi terang. Kalau saya sih kehidupan sehari-hari, memang sih untuk awalnya mungkin kita agak sulit ya untuk memberikan pengertian ya. Intinya saya secara pribadi sebagai pengikut Kristus tidak mau membiarkan hal itu. Akan saya omongkan kalau saya jujur, saya selalu mengaplikasikan ketika saya berhadapan dengan orang seperti ini. Mungkin saya akan memberikan penjelasan bahwa itu
mungkin untung di pihaknya dia, rugi di orang lain. Daripada saya membiarkannya, saya tahu tapi saya biarkan, itu mungkin dosanya lebih besar buat saya. Dengan cara saya, mungkin saya pelan-pelan akan memberitahukan bahwa itu tidak baik. Ya, kalau kita hidup sebagai sesama manusia yang saling mengasihi, saling mencintai, kita akan memberitahukan bahwa itu tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dilanjutkan. Contohnya, dengan hal yang kecil, dalam kelompok kecil tuh saya mengumpamakan kita ikut di dalam suatu kegiatan yang ada door prize-nya. Nah, saya umpamakan seperti itu. Nah, ketika acara selesai, yang berprestasi atau yang mempunyai hak untuk misalnya bisa menjawab suatu pertanyaan, kita akan memberikan door prize. Tapi door prize itu secara diam-diam oleh teman saya atau oleh tim saya itu disembunyikan, tapi saya tahu misalnya, itu akan saya kasih tahu, itu contoh nyata. Atau yang menjadi pengikut di kelompok dia lebih diuntungkan oleh dia, sementara di pihaknya saya kasih contoh kelompok A dan kelompok B. Sebenarnya kelompok B yang menang, kelompok A tidak menang. Tapi kebetulan karena saya sebagai panitia, itu saya pasti mendukung di kelompok saya, misalnya di tim saya. Nah, saya berlaku tidak adil terhadap kelompok B. Itu kalau saya ngelihat itu pasti saya kasih tahu. Tapi mungkin bukan di saat itu, di saat lain. Nah, itu kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kurang lebih contohnya seperti itu. Kita tahu tapi kita biarkan, itu tidak boleh sebenarnya. Sebagai kita sebagai orang Kristen atau orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus yang selalu berlaku baik, berlaku adil, mencontohkan teladannya Yesus. Kalau saya aplikasikan seperti itu. Dalam anggota keluarga, bila ada yang melakukan kesalahan atau saya yang melakukan kesalahan, memang sakit sih, ada rasa nggak enak juga, tapi saya selalu untuk melakukan untuk minta maaf. Contoh dalam keluarga, kita kumpul ada berlima, saya terang-terangan mempertahankan pendapat saya, tapi pendapat saya itu salah sebenarnya. Nah, ketika dilaksanakan pendapat saya ternyata itu bertentangan dengan sekeliling misalnya di dalam anggota keluarga. Setelah hal itu atau masalah itu terjadi, saya dengan memberanikan diri bahwa minta maaf bahwa itu tidak benar. Contoh sederhana seperti itu dalam keluarga. Saya kalau salah saya berani bilang mohon maaf saya salah. Jadi di dalam kehidupan sehari, bila saya melakukan kesalahan terhadap orang lain, apakah saya dengan rendah hati untuk berani mengakui kesalahan tersebut? Ya, saya lakukan itu. Baik pun di tempat kerja atau di dalam keluarga, saya berani untuk meminta maaf atau mengakui kesalahan. Di dalam keluarga atau lingkungan masyarakat, apakah saya bersedia berbaikan kembali dengan anggota keluarga atau orang lain yang terus-menerus melakukan kesalahan kepada saya? Kalau ini saya biasa agak sedikit berani. Mungkin saya tipikalnya orang, saya nggak mau disakiti, saya nggak boleh juga nyakitin orang. Saya berani juga untuk mengatakan bahwa saya salah atau orang itu jangan melakukan. Contoh sederhana seperti kasus yang tadi malam. Sebenarnya kalau saya agak menekan Antoni bisa aja dari sisi atau segi finansial saya bisa menekan dia, tapi saya nggak melakukan hal seperti itu. Saya hanya mengarahkan bahwa di dalam kehidupan kita bermasyarakat semuanya tuh ada tata aturannya. Nah, saya hanya melemparkan suatu pertanyaan supaya dia memikirkan, tapi saya tidak mengotoriterkan dia, kamu harus seperti ini, tidak. Nah, itu contoh-contoh yang mungkin di dalam kehidupan kita bermasyarakat, bahwa kita menjadi teladan Yesus itu memang tidak mudah dan sakit hati itu banyak sebenarnya. Kenapa? Kalau kita membela orang, nanti orang kadang-kadang memandang kita negatif. Kalau kita meminta maaf, nanti dibilangnya kita, ya pokoknya macam-macam lah yang akan dinilai orang. Tapi kita nggak usah takut untuk melakukan itu, baik di dalam keluarga maupun di dalam aktivitas kita sehari-hari dalam pekerjaan. Saya biasa, anak Oscar tadi, saya biasa bertentangan dengan dia. Tapi dia kadang-kadang suka gegap saya juga, gegap saya. Tapi sebenarnya pendapat dia itu nggak benar. Tapi saya nggak takut. Kalau saya, cuman waktu itu saya nggak mau
terus mempertahankan pendapat saya diam dulu, nanti baru saya kasih tahu bahwa yang kamu itu seharusnya begini, ini yang benar. Nah, contohnya seperti itu dalam keluarga, tapi tidak gampang karena masing-masing punya harga diri, punya pendapat sendiri, punya ego sendiri. Tidak gampang memang. Tapi kalau kita lakukan itu, sukacita yang kita dapatkan. Nah, kurang lebih seperti itulah aplikasinya yang di dalam kehidupan saya secara pribadi hari-harinya seperti itu. Makasih Pak Yan. Baik, masih ada? Bu Tarno? Pas ya? Masih ada? Tidak ada? Bu Deo mungkin? Oh, tidak. Baik, demikianlah sharing kita. Semoga bermanfaat dalam hidup kita. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Untuk almarhum Bapak Matius Tulpi dan Ibu Helena. Untuk almarhum Bapak Marius Tulpi dan Ibu Helena. Ampunilah dosa-dosa mereka jika mereka berada di api penyucian, dan jika mereka sudah berbahagia di surga, menjadi pendoa bagi anak cucunya sehingga tetap berada di jalan Kristus Yesus dan selalu hidup rukun, damai dan sejahtera, dan mampu untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Pani, semoga diberikan kesehatan, ketabahan, kelancaran, sukacita, agar mampu mempersiapkan rencana pernikahan bersama pasangannya, untuk mampu mempersiapkan ini sematang-matangnya dengan bijaksana, dan selalu dilindungi dalam proses persiapan ini, sehingga nanti pada waktunya dapat menerima sakramen perkawinan dan melaksanakan resepsi pernikahan dengan aman, lancar, dan penuh kebahagiaan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Pelik, semoga diberikan kekuatan, kelancaran, kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan dan berhasil untuk dapat selesai, dan nantinya ketika selesai dapat memperoleh pekerjaan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi calon mertua Pani yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan dan kepulihan, dan angkatlah segala persoalan dan penyakit, baik keluarga Pani, keluarga calon suaminya, dan juga seluruh keluarga besar Pani, dan agar mampu untuk melaksanakan agenda-agenda keluarga, terutama kesiapan dan kelancaran dalam pernikahan Pani dan calon suaminya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi warga lingkungan Santo Rupinus, terutama para lansia dan orang sakit, agar diberikan sukacita dalam menghadapi kehidupan ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi anak, remaja, dan orang muda di lingkungan kami yang sedang menempuh pendidikan, agar diberikan kekuatan, ketabahan, kemampuan, dan juga kelancaran dalam menyelesaikan studi, baik di jenjang TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga dalam mencari pekerjaan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi para pasutri yang ada di lingkungan kami agar hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan mampu mendidik anak-anak dan juga menjadi teladan dan terang serta garam dimanapun mereka berada. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita di dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan. Semoga doa-doa permohonan ini menjadi berkat yang berasal daripadamu, dan semoga apa yang kami mohonkan daripadamu menjadi saluran rahmat bagi kami untuk selalu hidup penuh rukun, damai, dan sejahtera, dan penuh sukacita. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa jiwa Kristus dan Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Mada Bakti 155-156 halaman 350. Mada Bakti halaman 350 nomor 155-156. Mari kita daraskan bersama-sama. 350 nomor 155-156. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian bila terjadi kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran bila terjadi kecemasan. Jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita buka doa malam. Doa malam 1 halaman 29 nomor 13A. Mari kita daraskan bersama-sama. Doa malam halaman 29 atau nomor 13A. Doa malam 1, mari kita daraskan bersama-sama. Ya Tuhanku dan Allahku, aku berlutut di hadapan-Mu dan bersembah sujud kepadamu, Raja tertinggi. Aku mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahan, terlebih atas pemeliharaan-Mu pada hari yang lalu. Datanglah hai Roh Kudus, terangilah budiku, supaya aku mengetahui dosa-dosaku, dan berilah aku rahmat-Mu, supaya aku dapat menyesal sungguh atas dosa-dosaku itu. Mari kita mendaraskan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku, dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Amin. Malaikat Allah, Engkau yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Malaikat Allah, Engkau yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Malaikat Allah, Engkau yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu,
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau yang dikandung tanpa noda ya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ya Tuhan, berilah aku rahmat-Mu, lindungilah aku terhadap yang jahat, dan bimbinglah aku kepada kehidupan yang kekal. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam ketenteraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Pengumuman, silakan. Pengumuman, selamat malam Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Pengumuman untuk minggu ini lingkungan Santo Rufinus kena tugas untuk misa pertama tanggal 24. Jadi ada latihan kornya nanti seperti biasa di rumah Bu Jamal. Rencananya hari Kamis, karena tadi saya udah ketemu sama Pak Ikhwani, beliau bilang sempatnya di hari Kamis. Nah, terus untuk hari Sabtunya ada bersih-bersih gereja, itu kita mulai jam 3. Jam 3 dilanjutkan dengan penyesuaian lagu dengan organis Bu Linda. Nah, nanti Pak Ikhwani juga hadir sore harinya, supaya besoknya kita siap. Untuk itu hari Kamis tadi itu jam 18.30 di rumah Bu Jamal, ya Bu Jamal ya, bisa ya. Nah, untuk latihan kor seperti biasanya. Mau jam 18.30 apa jam 6? Nah, gimana Bapak Ibu? Terserah yang mimpin. Terserah yang mimpin. Gitu. Kalau gitu jam 6 datang lebih awal, kalau udah ngumpul boleh lanjut. Jadi nanti saya bisa sampaikan sama Pak Jangan terlalu Ikhwani. marah soalnya nek dia nanti hujan lagi payah. Ngantuk lagi nanti. Kan makin cepat awal mulai juga kita selesai. Lebih cepat lebih bagus ya. Belum lagi yang nimang segala cucu nanti emaknya mau kerja. Dan yang kedua, untuk iuran rumah tangga pastor boleh dibayar lagi untuk bulan September ini. Bulan September, ya untuk bulan September seperti biasa. Nah, terus yang ketiga, pembayaran iuran mortalitas sekarang tidak lagi sama ketua lingkungan atau bendahara, berarti sama saudara Tangke Margoda Tandu. Nah, itu sama Alik Rianto. Mungkin kalau untuk di lapangan mungkin bisa Alik Rianto sempat bisa nyusul langsung ke rumah, atau mungkin lebih baik sih pas ada pertemuan arisan nanti bisa dibayarkan iurannya, iuran rumah tangga, iuran mortalitas, Hah? iuran mortalitas itu. Acara Rumah tangga pastor dengan siapa? Kalau rumah tangga pastor masih sama bendahara, Mama itu. masih sama istri. Nah, jadi kalau yang untuk mortalitas yang 25.000 itu nanti ditulis berapa bulan, kemudian di staples biar nggak nyecer. Nah, jadi kita percayakan kepada Alek kan biasa ke gang atau ke lapangan langsung ngambilnya. Nanti Alek langsung menyerahkan ke Tangke supaya beliau yang parap, direkap. Kemudian nanti bisa diserahkan ke Pak Karno atau ketemunya pas hari Minggu. Pak Karno kan selalu ada di misa kedua kalau dia tidak kena ngasih tugas di misa 1 ya. Nah, seperti itu. Itu aja pengumumannya. Terima kasih. Baik, untuk pertemuan ketiga Pak. Ya, untuk pertemuan ketiga kita ikutkan sesuai dengan arisan. Yang ini kan tinggal ada dua kakak yang belum dapat arisannya. Iya, siapa ya? Tidak ada datang ya. Supri Wulan dengan buran saya. Nanti saya di WA group ya itu ya. Biar di-sharekan. Siap enggak siapnya nanti kita lihat dari beliaunya nanti. Iya, tinggal berdua lagi. Nanti diteruskan untuk Oktober ini kan bulan Rosario. Nanti kita sistemnya sama lagi, sistem itu kan kocok arisan juga. Jadi satu minggu. Ya, biar dia habis cepat. Seperti itu. Ya, saran saya kalau bisa Kamis, karena kebetulan Jumat itu sampai saya ke Jakarta diklat sampai hari
Rabu tanggal 27 sore baru saya pulang. Jadi bisa ya? Hah? Jadi Apa itu? Untuk ya, ketiganya. karena kan harusnya pertemuan ketiga ini kan, Ah, tapi kan karena minggu lalu itu tidak ada, kosong, ya. ya kan, lewat, karena langsung ke, Iya, kosong ah. jadi ditanya ke Paransa boleh enggak hari Kamis gitu, hari Kamis ini kan, saya pikir pun tidak terlalu mepet juga kan, karena Pak Ransa atau Bu Supri Wulan. ya tinggal pilih saja. Berdua itu ya. Kalau yang katanya Latihan kor. Rabu, latihan kor Rabu kan, Rabu kan latihan kor tadi Kamis. Kamis. Ya. Kamis kan makan. latihan kornya Kamis. Kamis. Rabu latihan kor, Kamis sembahyang. Sebaiknya bukan Jumat. bukan Pak Yan udah pada Kamis. Pak Yan kan Jumat udah pergi check out dia. Jadi Rabu dia latihan kor. Latihan kornya gimana Rabu ya? Rabu latihan kor ya Rabu. di tempat Pak Jamal. Oh Jumat nggak bisa Pak Iko ini. Ah, udah. Hah? Jumat kayaknya dia nggak bisa. Gini Jak Kuasung. Nanti Koko Hasung hubungi Pak Ekuani dulu. Kalau dia Rabu. oke hari apa, Tadi sih nanti katanya. share-kan. Tadi katanya ada jadwal ya di hari Rabu kalau nggak salah di hari. Coba dia anukan lagi di Iya, informasikan kalau lagi. bisa katanya Rabu ya sembahyang itu. Yang bersangkutan. Udah kalau udah bisa dari Kamis, berarti kita sembahyang di Rabu. Atau gini aja Kak, kita harus sesuaikan dengan yang Pak Ian aja. Kalau Pak Ikwani kan seperti pertemuan kemarin kan dia bisa suruh Lina, terus suruh siapa tadi dia Sumi, Pak. Sumi di lingkungan Sumi, kita, Sumi, ya. kan? Sama istrinya Minggu siapa Pak Ekwani. Pak Naigi kan anunya Masmurnya kayak gitu aja kita sesuaikan aja nanti kan. BKSN aja yang Yang BKSN kan yang disesuaikan dengan Ya. Kamis kan? Kamis. Pak Ian. Nah, tinggal Jadi nanya Kamis. Pak Ransa sama itu Pak Supri. Yang mana Om Pila, Om Pimpa. Kalau berdua. si aku dengar si itu sih, ya Pak Ransa dia mau terakhir, Mau penutupan. penutupan terakhir. Oh, iya. Berarti 1 bulan aja. Langsung tanya sana. Udah aku nanya dia tadi, kayak kemarin. Aku bilang gimana tinggal berdua nih. Saya mau terakhir aja katanya. Ada terakhir. Putusannya berarti Nggak bulan bisa ya. juga gitu gini Jako. Lebih baik ditanya lagi. Enggak, kemarin aku nanya kemarin. Dengan Ada mereka kemarin aku berdua nanya. itu. Kemarin aku nanya. Dia mau terakhir. Dia bilang mau terakhir. Ya, Ah, jadi sekarang tanya Pak Ikwani bisanya hari apa, tanya Pak Rasa dengan Pak Sipri hari apa. Soalnya kita harus maksudnya pastikan gitu loh, pastikan. Baru kita nanti baru umumkan di grup. Kalau udah hari Kamis kan udah pasti kita PKSN nih. Nah, jadi tinggal supaya mereka tuh nggak terkejut-kejut nanti tiba-tiba kita ini ngasih tahu kan. Nah, kornya tadi kan maunya mulai jam 6 kan? Biarpun belum mandi, tak apa-apa, datang aja. Aku belum mandi pun duduk-duduk aja kita nyanyi. Selesai, habis itu langsung kita check out. Kadang kalau udah malam tuh ngantuk mata. Semangat pun udah nggak ada lagi, udah capek kan? Tahu lah mama kalau udah umur 50 tahun ke atas tuh kaki pinggang lah, kaki pegal-pegal lah. Baik, marilah kita berdoa bersama-sama. Halaman 66. Allah Bapa yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, kami berterima kasih atas sabda-Mu yang meneguhkan kami. Dalam kerapuan manusiawi kami, ajarilah kami agar mampu menyadari siapakah diri kami di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Tolonglah kami agar tidak mudah menghakimi orang lain dan menganggap diri lebih sempurna dari orang lain. Tumbuhkanlah rasa kasih dan penghargaan kami terhadap martabat kehidupan manusia, sebagaimana Engkau menunjukkan rasa kasih dan sayang-Mu kepada bangsa Niniwe. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup kita ambil menghormati
208. 1, 2, 3. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami, doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa.